Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat. Saya Ramli, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Koneksi antar materi yang akan saya paparkan ini terdiri daripada dua bagian. Yang pertama adalah mengenai kesimpulan dan yang kedua adalah mengenai refleksi. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, berikut akan saya paparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah sebagai berikut. Untuk memahami modul ini, kita harus tahu konsep coaching secara umum dan konsep coaching secara khusus, yaitu dalam konteks pendidikan. Konsep coaching secara umum ini sebuah kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Kunci pembuka potensi seseorang dan merupakan bentuk kemitraan. Adapun konsep coaching dalam konteks pendidikan atau dalam bentuk khusus adalah merupakan sistem among yang menuntun ing ngarso sum telodo, ing madia mangun karso, dan terwuri handayani. Konsep coaching dalam konteks pendidikan ini sesuai dengan paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana paradigma berpikir coaching ini? Paradigma berpikir coaching ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah fokus pada coaching. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching itu ada 3. 1. Kemitraan. Kedua, proses kreatif. Ketiga, memaksimalkan potensi. Kemitraan ini maksudnya adalah setara. Tidak ada yang lebih tinggi antara coach dan coaching, sehingga dengan kemitraan ini tidak ada tingkatan yang lebih tinggi antara coach dan coaching. Proses kreatif ini dilakukan melalui 2 arah, memicu berpikir coaching, memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik ini yang mana agar bisa memberdayakan rekan sejawat. Di sekolah kita melakukan supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi mengajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar di kelas. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat bisa digunakan dalam proses supervisi. Proses supervisi ini adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kompetensi inti coaching itu ada 3.
Pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mendengarkan aktif ini dapat kita lakukan melalui mendengarkan dengan rasa. Rasa ini merupakan suatu singkatan yang mana singkatan ini adalah R, receptive, artinya menerima atau mendengarkan. A, appreciate, artinya apresiasi atau respon. S, summarize, artinya merangkum. Dan A, ask, artinya tanya. Percakapan berbasis coaching ini juga bisa kita lakukan dengan aluk tirta. Aluk tirta itu adalah merupakan suatu singkatan yang mana T itu adalah tujuan umum, I itu adalah identifikasi, R rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian kesimpulan yang terakhir ini adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Ada dua paradigma utama pada supervisi akademik berpikir coaching ini. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah optimalisasi potensi. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: pertama, kemitraan antara supervisor dengan guru. Yang kedua, konstruktif. Ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu, yaitu guru. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Kelima, objektif. Dan yang keenam, komprehensif. Bapak Ibu yang berbahagia, pada bagian kedua, koneksi antar materi, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah refleksi. Bagian refleksi ini adalah bagaimana kita mengingat, menghubungkan materi coaching untuk supervisi akademik dengan modul-modul sebelumnya. Refleksi ini kita hubungkan dengan modul 1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 mengenai budaya positif, modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi pada bagian refleksi ini kita akan menghubungkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul-modul sebelumnya. Pada bagian refleksi ini ada 3 aspek yang akan saya sampaikan, yaitu pertama,
pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dan yang ketiga, membuat keterhubungan pengalaman masa lalu, penerapan masa mendatang, konsep praktik baik dari modul lain yang telah saya pelajari. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertama, pengalaman atau materi yang baru saja saya pelajari adalah konsep-konsep coaching untuk supervisi akademik dalam rangka menggali potensi guru untuk meningkatkan guru yang profesional. Yang kedua, emosi yang saya rasakan terkait pembelajaran ini adalah merasa tertantang untuk terus belajar dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam rangka untuk menjadi orang yang bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik ini. Yang ketiga yang perlu saya perbaiki adalah berusaha untuk tetap fokus dan berkonsentrasi dan terus berlatih. Kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching untuk supervisi akademik yang baik. Lalu dari pertanyaan ini saya mengambil alternatif. Solusinya adalah pertama, terus berlatih. Yang kedua, selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi saya ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.